Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak. Perkenalkan, nama saya Wahyudi SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Banjar. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran K. Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Kesimpulan antar materi. Yang pertama, menuntun. Menurut K. Hajar Dewantara atau KHD percaya bahwa pendidik bukan hanya seorang pengajar, tetapi juga pemandu dan pembimbing dalam perjalanan belajar muridnya. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah sesuatu yang berkaitan dengan bakat dan minat peserta didik pada suatu aspek pengembangan, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan pemenuhan untuk mengakomodasi atau memadukan bakat dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak kepada anak, yaitu pendidikan yang berpihak pada peserta didik, menempatkan siswa sebagai subjek atau pusat pembelajaran, bukan sebagai objek atau alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh pihak lain, seperti sekolah atau pemerintah. Yang keempat, bukan tabula rasa. Teori tabula rasa adalah teori yang berkembang di barat yang memandang bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan yang kosong, bagaikan kertas putih. Teori ini menolak adanya ide bawaan pada bayi dengan alasan karena tidak dapat dibuktikan secara indrawi. Yang kelima atau yang terakhir, budi pekerti. K. Hajar Dewantara beranggapan bahwa budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pengajaran sama dengan pendidikan. Yang kedua, guru adalah subjek utama dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik dikatakan berhasil jika nilai melewati KKM. Yang keempat, memberikan tugas seragam tanpa mempertimbangkan keragaman peserta didik. Yang kelima, pemberian sanksi atau hukuman kepada peserta didik dapat merubah perilaku mereka ke arah yang lebih benar. Perubahan dari pemikiran atau perilaku setelah saya mempelajari modul ini. Yang pertama, saya memaknai bahwa siswa ibarat benih yang disemai di ladang. Ladang diibaratkan sekolah, tempat hidup dan tumbuh berkembangnya anak. Guru diibaratkan petani yang merawat benih itu dari gangguan hama. Yang kedua, pendidikan berpusat kepada anak. Guru berperan sebagai pamong dan fasilitator. Siswa memiliki kesempatan untuk membangun pengetahuannya sendiri. Yang ketiga, pengajaran bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu, sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia dan anggota masyarakat. Yang keempat, sebagai pendidik kita harus terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada dasarnya, anak bukan kertas kosong, tetapi anak sudah membawa kekuatan atau kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima, tujuan utama pendidikan yang digagas oleh K. Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan mampu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik. Pendidikan harus holistik dan seimbang agar tercipta kebijaksanaan. Apa yang dapat saya terapkan agar kelas saya lebih baik dan mencerminkan pemikiran K. Hajar Dewantara? Yang pertama, saya harus merubah mindset saya tentang pengajaran dan pendidikan. Pendidikan bukan hanya menjejali pengetahuan anak, bukan kertas kosong. Mereka adalah kertas samar-samar yang harus kita pertebal potensi baiknya. Saya harus peka dan mengenali setiap potensi anak yang saya didik, agar pendidikan yang saya berikan dapat menggali potensi yang mereka miliki, tentunya dengan metode yang tepat. Dan hal kedua yang saya dapat lakukan, yaitu saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. K.
kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan dengan pembelajaran. Yang ketiga, saya harus mengupayakan pendidikan yang berpusat pada anak. Guru bukan subjek dalam proses pembelajaran, tapi siswalah yang harus membangun pengetahuan dan budi pekertinya sebagai manusia yang merdeka. Selain itu, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik diharapkan dapat mengasah keterampilan abad 21. Dan di akhir pembelajaran, guru dapat memberi penguatan agar tidak terjadi miskonsepsi. Yang keempat, yang harus dirubah adalah budi pekerti. Sebagai pendidik, saya harus menumbuhkan intelligible supaya dapat menutupi tabiat-tabiat yang tidak baik. Dengan menguasai diri anak, dapat melenyapkan atau mengalahkan tabiat biologis yang tidak baik. Pendidikan harus holistik agar tercipta kebijaksanaan. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.